Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ketua kelas diharap memimpin. Duduk siap, berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ya? Dapa, Naura, Kahfi. Kenapa? Sakit apa? Panas. Ya, kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa kembali belajar bersama kita. Amin. Ya, sebelum memulai pembelajaran, untuk menumbuhkan rasa patriot, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak berdiri dulu. Di sana Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Silakan duduk lagi. Baik. Pembelajaran minggu kemarin tentang listrik. Hari ini kita akan praktek membuat rangkaian listrik sederhana. Ya, rangkaian listrik sederhana ada berapa? Dua. Paralel sama seri. Sama seri. Ya. Ada satu lagi. Namanya rangkaian listrik campuran. Ada seri, ada paralel. Ya. Ya, ini energi listrik dan rangkaian listrik. Energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita menggunakannya untuk menyalakan lampu, televisi, ya. Nih, pengertian energi listrik. Energi listrik tersimpan. Energi listrik adalah jenis energi yang tersimpan dalam aliran elektron. Apa aja? Ada contohnya? Batu, baterai, terus aki, ya. Ya. Terus yang dapat diubah, energi listrik yang dapat diubah menjadi bentuk energi lainnya seperti energi cahaya, energi panas dan gerak. Yang ketiga, arus listrik. Energi listrik mengalir dalam bentuk arus listrik. Yang keempat, sumber energi. Energi listrik berasal dari berbagai sumber seperti pembangkit listrik tenaga air, uap, angin, dan surya. Sumber energi listrik, pembangkit listrik tenaga air. Air mengalir dari ketinggian dan memutar turbin untuk menghasilkan energi listrik. Ini yang dinamakan pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga uap. Uap yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil membuat turbin untuk menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga angin. Kincir angin memanfaatkan energi angin untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Selanjutnya, komponen listrik, sumber arus. Sumber arus seperti baterai atau generator menyediakan energi listrik. Konduktor. Konduktor itu apa? Seperti kabel. Terus beban. Beban contohnya seperti lampu, alat elektronik, atau motor mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lainnya. Terus saklar. Saklar digunakan untuk menghidupkan dan mematikan arus listrik dalam rangkaian. Selanjutnya, jenis-jenis rangkaian listrik. Yang pertama, rangkaian seri. Komponen-komponen dalam rangkaian seri disusun secara berurutan. Kalau paralel, komponen-komponen dalam rangkaian paralel disusun secara sejajar. Yang ketiga, rangkaian gabungan. Rangkaian gabungan merupakan kombinasi dari rangkaian seri dan paralel. Arus listrik dan hambatan. Arus listrik adalah aliran elektron yang bergerak dalam konduktor.
Hambatan adalah resistensi yang menghambat aliran arus listrik dalam konduktor. Yang ketiga, pengaruh hambatan. Semakin besar hambatan, semakin kecil arus listrik yang mengalir. Kesimpulan dan rangkuman. Energi listrik adalah bentuk energi yang penting dalam kehidupan modern. Yang kedua, rangkaian listrik adalah jalur aliran energi listrik. Yang ketiga, komponen listrik terdiri dari sumber, konduktor, beban, dan saklar. Hukum Ohm menjelaskan hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan. Untuk lebih memahami materi ini, kita lihat dulu video. Arus listrik karena jalur arus yang Kita ulang ya. rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit, dan
biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel pengantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4, karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala, karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian kita nyalakan saklar 2. Maka lampu A akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C, karena lampu B dan C disusun secara seri. Sedangkan lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu B dan C. Selanjutnya, jika kita matikan saklar 2, maka yang padam adalah lampu A, sedangkan lampu B dan C tetap menyala. Kita nyalakan kembali saklar 2. Namun, jika kita matikan saklar 3, maka semua lampu akan padam, karena ketika saklar 3 dimatikan atau dibuka, maka akan menjadi rangkaian terbuka, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir.
Demikian tadi penjelasan tentang rangkaian listrik. Semoga memudahkanmu dalam memahami tentang materi rangkaian listrik. Sudah paham? Kekurangan dari rangkaian seri itu apa? Lampunya tidak terang. Kalau paralel terang. Kekurangannya apa? Lebih banyak kabel, ya. Sekarang kita praktek membuat rangkaian seri dan paralel. Bahan-bahannya sudah dibawa? Sudah. Ya, dikeluarkan dulu. Udah? Kalau udah, kita buat rangkaian seri dan paralel. Ya. Ini berarti kelompok 1. Ini kelompok 2, 3. Ini kelompok 4. Saklarnya mana? Kabel baru. Masih bisa. Ini rangkaian apa? Seri. In paralel. Ini bikin rangkaian apa? Bisa bikinnya? Ini belum sambung. Ini bikin rangkaian apa? Baterainya mana? Oh.
Nanti minta ini aja ntar. Cukup sih. Gak usah panjang-panjang. Lagi nggak potong sedikit. Satu lagi bisa. Udah. RKPD-nya ditulis ya. Kerjain ya. Nanti LKPD-nya diisi. Gunting lagi. Mana guntingnya? Miring guntingnya deh. Ini. Anak aku yang paling gede. Oh, yang lagi yang paling gede. Ini kan. Pak Maco, nama cita tidak abah di tangan. Acar apa? Oh, oh, pacar ya. Enggak ada. Alat kecil. Ya benar. Sedang mana? Wah, kalau kita tahu tuh air pasti lagi. Sekalian kalian itu. Aku takut kesetrum. Enggak bakal nyetrum. Asal kalian gitu. Kalau kabel listrik iya. Kalau baterai enggak, nyetrumnya enggak kayak listrik. Lanjut. Nah, ini
Main aja. Udah lulus ya kak? Udah nyala nggak? Bisa ya? Apa itu? Nggak bisanya kenapa? Baterainya ada nggak ini? Baterainya ada lagi nggak? Coba. Ini coba dulu satu. Bisa nggak? Coba. Itu kan udah nyala. Nah, ini nyala nih. Nah. Baterainya ada yang mati kali ini. Coba yang itu. Ini tadi mana ini ya? Ini. Itu yang nyala. Satu lagi. Nah, sama ini Bim. Ya. Gabung dulu itunya, baterainya. Bisa. Udah dicobain nyala belum? Ntar baterainya dicobain dulu, takutnya ntar baterainya gitu nggak nyala. Bisa nggak? Grafis coba. Bisa kan? Ya, tempel berarti.
Ini ya, begini. Kurang kencang. Ada apa di sini? Sudah. Ya. Nanti ada. Dia main dulu baru. Nah, KPL-nya diisi. Dia bentar lagi kok. Tempel di kardus. Ya, dipegang dong. Sampai ini gantung kita batu Nggak nyala. tadi mah nyala pak Satunya lagi. Satunya lagi belum dipasang. Nah, gitu pegangin. Nah, gitu. Coba nyala nggak? Kurang tekan berarti tuh. Iya. Kalau mau selipin di sini lagi nih. Diputar. Kakak benar. Kan kalau itu lami. Nah, gitu. Jangan gitu. Kucing coba Tuh yang atas itu juga lepas. Udah tadi kan tinggal ngencengin. Itu dilem dulu. Lihat nih, ntar beneran lo potong. Kesel banget.
Masih nggak nyala? Matiin. Kurang kencang. Berarti kurang pas tuh kan jatuh. Kalau nggak pas nggak bisa nyala. Berapa kali berapa kali? Udah? Baru satu, tunggu. Itu yang nggak kenceng, lem. Ini lagi tek-teknya wae. Pak aja Iya. Kurang kenceng loh. Kurang nempel. Oh, jangan. Lepas lagi deh. Yang ini yang lepas. Udah mau habis kali baterainya. tadi kan kita udah mulai. Tadi kita udah bisa Sudah? Iya. mau ngapain aku? Udah nonton, Pak. Ih, benar buat lagi. Nah, ditekan. Gila tuh. Ada tapi lepas. Oh. Dim. Bapak Nah, sini aja nih, biar nggak lepas. Baterainya belum dilem. Tuh kan, kalau nggak dilem nanti mati lagi. udah. Ini kalau nggak itu nanti diangkat mati. Udah? Harga PD-nya udah diisi? Udah. Perwakilan dari kelompok berapa dulu nih? Satu. Yuk, kelompok satu maju. Mempresentasikan
Pegang aja. Yuk. Di dua tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pembuatan rangkaian listrik sederhana menggunakan rangkaian paralel. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Kabel 7, 2. Lampu 2, 3. Selotip 1, 4. Gunting 1, 5. Saklar 1, 6. Baterai 2. Cara membuatnya: pertama-tama menggunting kabel sampai terlihat kawat tembaga. Lalu setelah itu menempelkan lampu dengan dudukannya. Habis itu kawat tembaga diputar-putar. Setelah itu kawat tembaganya kita sambungkan dengan dudukan lampu dan diselotip. Setelah itu kita putar-putar lagi kawat tembaganya dan disambungkan dengan dudukan lampu. Dan kita bikin satu lagi dengan cara yang sama. Dan kita sambungkan menjadi 3 bagian. Dan satunya kita bikin juga. Setelah itu kita pasang saklarnya. Untuk memasang saklar kita butuh 2 kawat tembaga. Setelah itu kita siapkan 2 baterai dan posisikan negatif dan positif. Dan kita selotipkan bagian tengahnya, dan ujung baterai itu kita tempelkan kawat tembaga dan selotipkan. Dan yang ujung baterai satunya kita bikin dengan cara yang sama. Dan kita nyalakan saklarnya dan lampunya akan menyala. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Mantul. Yuk, sekarang kelompok berapa? Kelompok 1. Yuk. Ini mah kok tadi papas di situ. Tadi yang salah rangkaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pembuatan rangkaian listrik sederhana menggunakan rangkaian seri. Alat dan bahan yang digunakan: baterai 2, kabel 4, kardus 1, selotip 1, lampu 2, dudukan lampu 2, saklar 1. Cara membuatnya: potong kabel menjadi 4 bagian. Panjang bagian yang ujung kabel sepanjang 1 sehingga serat kabel tembaga terlihat dengan jelas. Jika sudah berhasil mengupas kabel, kita akan melihat kawat tembaga. Susunlah rangkaian listrik dengan menghubungkan setiap kabel. Ujung yang terkupas menempel pada komponen seperti baterai, saklar, dan lainnya. Saklar dan amati apa yang terjadi. Coba. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyala. Gue pegang aja itunya. Itu nggak pas lemnya. Yuk, sekarang kelompok. Hah? Kasih tepuk hebat dulu dong untuk kelompok 2. Aku hebat. Kamu hebat. Sama hebat. Mantul. Siapa?
Pegang nggak apa-apa. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pembuatan rangkaian listrik sederhana menggunakan rangkaian paralel. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Lampu, 2. Dan dudukannya, 2. Saklar, 1. 3. Selotip, 1. 4. Kabel, 7. 5. Gunting, 1. 6. Baterai, 2. 7. Kardus bekas. Cara merangkainya: pertama-tama kita satukan lampu dengan dudukannya, lalu kita siapkan 7 kabel dan dipotong sepanjang 1 meter. Dan jangan sampai kawat tembaganya terputus. Lalu kawat tembaganya diputar dan 7 kabel dimasukkan ke lubang lampu. Lalu membuatnya 2 dan 1 kawat disambungkan ke sisi kanan dan 1 lagi di sisi kiri, disambung menjadi 1, dan kawat tembaga yang di sisi kanan dimasukkan ke lubang saklar dan kabel dimasukkan ke sisi satunya, dan kawat tembaga yang di sisi kiri ditempelkan ke baterai yang sudah tersambung, dan sisa kawat yang di sisi kiri ditempel ke baterai sisi satunya. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akhiri presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Kasih tepuk hebat dong. Tepuk hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Mantul. Ya, sekarang terakhir kelompok 4. Paket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan cara membuat rangkaian listrik sederhana menggunakan rangkaian seri. Alat dan bahan yang diperlukan: 1 roll selotip, 1 gunting, 2 baterai, 4 kabel, 2 dudukan lampu, 2 lampu, 1 saklar, 1 kardus bekas. Cara membuat: potong kabel menjadi 4 bagian sama panjang, kupas bagian ujung setiap kabel sehingga serat kabel tembaga terlihat, lalu masukkan kawat tembaga ke dalam dudukan lampu dan saklar, dan setelah itu nyalakan saklar. Ada yang ditanyakan? Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat kelompok 4. Beri tepuk tangan hebat dong. Tepuk hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Mantul. Ya. Dari kesimpulan tadi apa? Rangkaian listrik seri keuntungannya apa? Biaya yang dikeluarkan lebih murah. Terus? Kabel lebih sedikit. Ya, kekurangannya? Ya, lampunya tidak terang. Kalau lampu satunya mati, berarti
Satunya juga ikut mati. Kalau paralel kelebihannya? Kabelnya lebih banyak. Kelebihannya Jika lampunya lampu lebih cerah atau stabil. Kalau ada lagi, apa lagi? Kalau lampu mati, satu lagi. yang satunya lagi nyala. Tapi kekurangannya biaya yang lebih mahal. Kabelnya lebih banyak lagi. Arus listrik mengalir dari kutub A, kutub positif ke kutub negatif. Apa saja? Apa saja penghasil energi listrik? Ada? Apa? Baterai? Terus? Aki? Dinamo? Sama generator. Tujuan pembelajaran ini untuk mempelajari tentang energi listrik. Nah, dari pembelajaran hari ini, listrik dihasilkan ada yang dari air, terus gas, dan uap. Ada yang tahu pembangkit listrik tenaga air di sini? Iya. Di mana? Ada nggak? Di mana? Ada yang tahu? Ayo. Ada yang pernah ke Karacak? Belum. Nanti kita main ke sana. Kalau pembangkit uap ada di mana? Ada di Pelabuhan Ratu ada. Kalau angin di Indonesia ada nggak ya? Kincir di mana? Aceh. Di luar negeri ada di Belanda. Banyak ya kalau di Belanda itu karena anginnya itu kencang. Lalu arus listrik, kalau arus listriknya tertutup itu menyala atau tidak? Kalau tertutup menyala. Kalau terbuka itu tidak menyala. Apalagi? Rangkaian listrik ada 3. 1 seri, paralel, dan campuran. Bagaimana cara menerapkan penggunaan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari? Mematikan lampu jika sudah pagi. Ya, terus? Mematikan TV jika sudah tidak ditonton. Ya, ada lagi? Jika sudah tidak dipakai. Ya, terus? Mematikan air, mematikan keran jika sudah tidak dipakai. Kalau kerannya pakai sanyo, mesin pompa, baru itu. Kalau nggak pakai pompa, berarti enggak ya.
Terus mematikan lampu kalau sudah digunakan. Bagaimana cara menghemat energi? Ya, tadi mematikan lampu bila sudah tidak digunakan. Lalu apa yang kamu lakukan jika tidak ada energi listrik di rumah? Kalau tidak ada listrik, kita harus bagaimana? Mencari alternatif. Apa alternatifnya? Menggunakan lilin bisa, senter bisa, atau kita menggunakan cahaya surya, tenaga surya bisa, biar mendapatkan energi listrik. Baik, sekarang kita tepuk cinta. Bisa? Yo. Tepuk cinta. Ya, pembelajaran hari ini bagaimana? Senang? Sangat menyenangkan? Sangat. Apa enggak? Ya. Pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang rangkaian listrik. Ada rangkaian seri dan paralel dan campuran. Rangkaian tersebut ada kekurangan, kelebihan, dan apa lagi? Kekurangannya energi rangkaian listrik seri itu apa aja? Lampu yang satu mati, yang satunya itu mati. Ya. Sekarang keluarkan kertas selembar, menuliskan pembelajaran hari ini untuk evaluasi minggu depan. Ya, menuliskan tentang refleksi pembelajaran ya hari ini. Untuk evaluasi nanti minggu depan lagi. Ya. Boleh. Udah? Boleh. Boleh.
Iya. Gak apa-apa segitu. Iya, boleh. Ada yang udah? Apanya? Atau segitu aja udah? Segitu nggak apa-apa. Apa yang udah? Hmm? Dah? Bima udah? Udah belum? Ya udah gitu. Itu ada itu. Itu jadi kecil ya, potong-potong. Selembar juga nggak apa-apa. Dah semua ya? Baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, pelajaran minggu depan tentang Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin? Ibnu, yuk Ibnu. Duduk siap, berdoa, dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang duduknya rapi pulang duluan. Ini dulu nih. Terus
Sana. Waalaikumsalam. Nah, ini nih. Hati-hati ya. Yuk. Dah, kasih ya. Waalaikumsalam.